Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar materi alkuna dan reaksi hidrokarbon. Kita mulai dari sifat-sifat alkuna. Jadi alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh. Rangkap 3 mempunyai rumus umum adalah CnH2n kurang 2. Alkuna kadang disebut sebagai asetilena. Ini mempunyai sifat yang lebih reaktif dibandingkan alkana dengan alkena. Juga bersifat semikonduktor. Kegunaannya itu yang pertama bisa digunakan dalam proses mengelas besi dan baja, bisa digunakan sebagai penerangan, bisa digunakan sebagai sintetis dari. Kemudian kita masuk ke tata nama senyawa alkuna. Jadi pada dasarnya penamaan alkuna ini sama dengan penamaan rangkap 2 dari alkena. Yang membedakannya adalah kalau rangkap 2 akhiran ena, sedangkan rangkap 3 diganti menjadi akhiran una. Misalnya, nah ini ada 2 karbon, berarti dia etana kita ganti ana ke una, etuna. Kemudian di sini 1 propuna karena rangkap berada di nomor 1, paling dekat dengan cabang. Kemudian ini 2 butuna. Kita hitung dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri sama tetap 2 butuna. Ini tidak jadi masalah penomorannya. Kemudian yang ini sama dengan penamaan alkena. Jadi kita usahakan rangkap menempati posisi yang terkecil ini. Dia rangkapnya nomor 2. Kalau dari sini rangkapnya nomor 3. Berarti yang benar adalah penomoran dari sini. Rangkap nomor 2. Cabang nomor 4. Jadi 4 metil. Ini cabangnya harusnya CH3 metil. 4 metil, kemudian 2, ada 5 karbon, 2 pentuna. Alkuna juga memiliki isomer, jadi isomernya ada isomer posisi, ada isomer rantai. Untuk isomer bus fungsi nanti kalian pelajari di kelas 12. Ini contoh isomer dari C5H8. Nah, ini ada 1 pentena, 2 pentena, ini isomer posisi, kemudian ini isomer rantai. 2 metil, 1 butena. Kemudian untuk ternyata ini alkuna, ini 1 pentuna tadi ya, ulangi ini 1 pentuna, ini 2 pentuna, ini 2 metil, 1 butuna. Jadi ternyata alkuna ini mempunyai saling berisomer dengan alkadiena. Ini alkadiena 2 rantai rangkap dari alkena. Ini penamaannya 1, nomor 1 ini. Dari sini ke sini nomor 1 dengan nomor 3. Berarti 1,3 ini 5 pentadiena. Jadi seperti itu penamaannya. Ini 1,2 pentadiena, ini 1,4 pentadiena. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 sikloheksena. Ini rangkap nomor 1, cabang nomor 2. 2 metil, 1 siklobutena. Kita masuk ke reaksi-reaksi hidrokarbon. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Jadi pembakaran bisa menghasilkan pembakaran sempurna, bisa menghasilkan tidak sempurna. Kalau sempurna dia akan menghasilkan gas CO2 dengan H2O. Sedangkan tidak sempurna perbedaannya adalah di gas CO. Nah, sekarang persamaan reaksinya ini silahkan setarakan. Ini penyataan reaksi sudah kalian pelajari di kelas 1. Karbon 7, berarti di sini 7. Kemudian hidrogen 14, di sini sudah ada 2, berarti kali 7. Kemudian oksigennya 7 kali 2, 14 tambah 7, 21. Berarti di sini 21 bagi 2. Ini seperti angka 4. Nah, ini 21 bagi 2. Kemudian untuk yang tidak sempurna. Nah, di sini sama karbon 7, hidrogen 7, oksigen 7 tambah 7, 14. Berarti di sini 7. Yang kedua, reaksi substitusi. Substitusi ini adalah pergantian. Pergantian 1 atom H diganti dengan 1 atom yang lainnya. Ini kebetulan substitusi halogen, Cl2. Alhamdulillah. Jadi 1 atom H ditukarkan dengan 1 atom Cl. Hasilnya seperti ini. Klorometana ditambah asam klorida. Kemudian reaksi adisi. Adisi ini
Bisa dengan HX, bisa HOX, bisa dengan H2SO4, bisa dengan H2O. Adisi ini berlaku aturan Markovnikov, di mana mengatakan bahwa ion negatif dari molekul akan diadisi dan diarahkan ke karbon yang ikatan rangkap yang mengikat hidrogen lebih sedikit. Atau dengan kata lain, hidrogen akan masuk ke rangkap di mana yang mengikat jumlah hidrogennya besar dan atom lainnya mengikat jumlah hidrogen yang kecil. Kita perhatikan rangkap yang ini. Jadi rangkap nomor 1 dengan rangkap nomor 2. Pada rangkap nomor 1, ini rangkap nomor 1, jumlah karbon di sini mengikat 2 hidrogen, sedangkan rangkap nomor 2 di sini mengikat 1 hidrogen. Sehingga hidrogen akan masuk ke jumlah karbon yang rangkapnya mengikat hal lebih besar di sini. Nah, ini karena 2, hanya di sini 1. Br-nya ion negatif akan masuk ke jumlah hidrogen yang mengikat lebih kecil. Nah, ini karbonnya mengikat hidrogen lebih kecil sehingga namanya adalah 2-bromo-propana. Sebenarnya bisa terbentuk 1-bromo-propana, cuma kemungkinannya lebih kecil. Persentase 2-bromo ini lebih besar dibandingkan 1-bromo-propana. Kita lihat lagi di sini HCl dengan HCl. Jadi hidrogen masuk ke karbon yang mengikat hal lebih besar di CH2-nya, Cl-nya masuk di sini. Sehingga namanya 2-kloro, ini harusnya CH3 di sini ya, di sini CH3. Ini salah penempatan hidrogennya nih. 2-kloro butana. Aturan Markovnikov ini bisa berlaku sebaliknya jika ditambahkan senyawa peroksida. Jadi peroksida itu adalah H2O2. Ini harusnya di atas tanda panah. Peroksida adalah H2O2. Ini maka akan berlaku anti Markovnikov atau sebaliknya. Tadi hidrogen akan masuk ke karbon nomor 1 di sini karena dia mengikat lebih besar, kemudian Cl masuk di sini, tapi sebaliknya. Karena ada senyawa peroksida. Berarti hidrogen masuk ke karbon yang mengikat hal lebih kecil di nomor kedua, kemudian Cl-nya masuk ke nomor 1, 1-kloropropana. Nah, jika ikatan rangkap pada alkena ini sama atau simetris, sama, ini kita lihat, ini karbonnya sama-sama mengikat 1H, 1H, maka berlaku aturan Zayatsep dan Wagner. Di mana hidrogen akan masuk ke ini karbon yang mengikat lagi di sampingnya, namanya gugus pendorong elektron lebih besar dibandingkan yang lebih kecil. Cl ini masuk di sini. Jadi Zayatsep Wagner. Kemudian adisi pada alkuna. Ini reaksi adisi. Reaksi selanjutnya adalah reaksi adisi. Adisi ini adalah pemutusan ikatan rangkap. Jadi ini tadi rangkap 3, ini bisa diputuskan menjadi rangkap 2 dengan cara penambahan H2 atau bisa dengan penambahan gas halogen, contohnya Cl2. Jadi masuk hanya satu masuk di sini, satunya lagi masuk di sini. Nanti dihasilkan CH dan CH2. Ini Cl-nya sama, satu masuk di sini, satunya lagi masuk di sini. Berarti ini bergeser ya, ini salah ini. Bukan di sini. Bukan di R dia masuk. Tapi di bawahnya sini bawahnya CH. Ini Cl. Adisi pemutusan ikatan rangkap. Ini bukan 2 tapi CH saja. Kemudian reaksi bisa berlanjut sampai ikatan rangkapnya habis. Ini dibilang reaksi berlebih. Misalnya hidrogen bromida. Ini hidrogen bromida, ini bergeser lagi Br-nya di sini. Harusnya Br di sini. Br di sini, hidrogen di sini. Masuk hidrogennya sudah betul tadi CH. CH jadinya CH2. Ini yang salah penempatan Br-nya. Harusnya di bawah CH. Kemudian untuk berlebih, ini menjadi alkana. Ketika dia menjadi alkana, berarti tambah lagi HBr. Jadi kalau dia dari rangkap 3 menjadi tunggal, ini tunggalnya, sini R, C, CH, rangkap 3,
Jadi tunggal itu ditambah 2 HBr. 2 HB, susahnya pakai ini menulis di slide. Nah, di sini sehingga di sini CBr 2. Di sini CH-nya jadi CH3. Kecepatan adisi ini untuk halogen HI lebih besar dibanding HBr, kemudian lebih besar dari HCl. Reaksi terakhir adalah reaksi eliminasi. Eliminasi ini kebalikan tadi dibandingkan adisi. Adisi, kalau adisi membutuhkan ikatan rangkap, eliminasi adalah pembentukan ikatan rangkap. Jadi ada yang dikeluarkan. Ini yang pertama dikeluarkan H2 sehingga terbentuk rangkap 2. Ini lagi dikeluarkan H2 sehingga terbentuk rangkap 3. Nah, dari alkana ke alkuna dikeluarkanlah hidrogen berlebih 2H2. Jadi pembentukan ikatan rangkap. Ini dibentuk ikatan rangkapnya. Nah, tugas kalian yaitu kalau ini kerjakan latihan 15 halaman 22, latihan 16, 23, dan latihan 17, 25. Kemudian pertemuan minggu depan lagi kalian siap-siap. Kita akan penilaian harian di KD 31 ini hidrokarbon. Jadi deadline-nya hari ini silahkan masukkan di tugas kalian di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Demikian untuk hari ini Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.